mau mengkaji Al-Quran nih, mengkaji Al-Quran. Saya itu sendirian. Saya manusia biasa seutuhnya. Cuman apa namanya? Saya biasa kerja, nggak biasa kumpul-kumpul bersosial, nggak biasa kayak begitu. Biasanya kerja, sibuk kerja. Dulu waktu tahun 2018 itu kan agama dijadiin politik, makanya saya diputus sama bokap sama nyokap untuk ngurusin semua ajaran agama. Kenapa? Karena ada orang yang nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada agama. Masa agama dijadiin politik? Makanya yang punya agamanya nongol. Waktu itu dulu sampai sekarang, dari dulu biasanya udah nongol, cuman nggak diumpetin. Manusia biasa seutuhnya. Cuman kalau pengen ngelihat Agung Nur Surojo jangan terlalu terbuka. Maksudnya itu semua orang itu cuma disuruh bersandiwara sampai tahun 2018. Kalau udah tahun 2018 ke atas jangan bersandiwara lagi. Itu intinya. Ada tulisan ininya. Ada tulisan latennya. Tulisan itunya ada tuh. Makanya bisa. Saya dikasih kesempatan memperbaiki dirinya itu total, nggak itu cuma di tengah lautan doang jahatnya, di darat nggak pernah jahat. Udah itu intinya. Karena faktor penelitian satu, kedua faktor kelalaian. Yang paling pentingnya dikasih kesempatan langsung total, itu intinya. Sama aja di Aceh ngapain di Aceh? Di Aceh orang di pinggir-pinggir jalan kayak biasa, kayak rokok biasa. Enggak, itu cuman yang bikin pinter itu makan ikan, minum sop buah. Itu yang bikin pinter. Udah itu intinya. Sekarang kan lagi ada perataan gunung-gunung. Itu intinya. Emang kalau kalau Nabi Muhammad emang kayak begitu, pasti terlibat. Karena kalau yang gaib itu tadi kayak seperti awan dukun. Itu intinya. Garang. Kalau pengen nafsu makan bagaimana? Makan apa yang paling enak? Makan di saat lapar, bener. Makan yang paling enak itu makan di saat lapar. Coba sekarang begini, orang lagi kenyang nih, lagi kenyang kan? Kamu makan apa? Ya nggak selera, mau masak apa aja tetap gak enak. Tapi kalau lagi lapar, makan apa aja enak. Bener, itu intinya. Mengkaji Al-Quran nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kausar. Wasoli lirabbika wanhar. Inna sayna akahuwal abtar. Bahasa Indonesianya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Di dalam Al-Quran, kenapa bokap sama nyokap gak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Orang yang gak sholat-sholat, yang gak sembahyang-sembahyang, yang rugi siapa yang rugi? Tuhannya atau orangnya? Orangnya sendiri, bukan Tuhannya. Makanya sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk orangnya apa untuk Tuhannya? Untuk orangnya sendiri, benar. Yang untuk orangnya apaan? Amal perbuatan. Itu intinya. Makanya hanya ditulis maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Guru kamu siapa? Al-Quran. Berpegangnya kemana? Berpegangnya ke Al-Quran aja. Terus orang yang sholat 5 waktu di masjid, itu bagaimana hukumnya? Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu ada gajinya. Ada gajinya. Orang gak mau sholat 5 waktu di masjid kalau gak ada gajinya.
Itu intinya. Jadi yang kewajiban itu apa dalam semua ajaran agama? Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Nggak bisa dikasihin sama guru, ulama, atau orang-orang yang mampu. Nanti masuknya dalam golongan orang yang berbuat ria atau orang yang sombong. Sedekahnya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Kenapa harus tepat sasaran bersedekahnya? Kenapa diwajibkan? Agar semua makhluk itu agar orang-orang itu enggak saling memanfaatkan dan enggak dimanfaatkan. Yang penting mah kewajibannya dipegang. Contohnya nih orang kerja nih, punya duit banyak, terus ngelihat temennya, ngelihat yang lainnya pengennya beliin ini beliin itu melulu, tapi merasa terbebanin gaya hidupnya. Makanya diwajibkan bersedekah 2,5% tepat sasaran. Agar apa? Agar nggak saling memanfaatkan dan nggak dimanfaatkan. Yang penting apa? Yang penting kewajibannya dipegang, yang 2,5% tadi. Yang selebihnya ya bodoh amat, orang mau ngomong apa juga dicuekin aja. Kenapa? Karena ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain dan lain sebagainya. Itu intinya. Makanya yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kenapa nggak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang nggak sholat-sholat, yang gak sembahyang-sembahyang, hidupnya akan seperti orang yang gak mempunyai tujuan hidup. Makanya gak ditulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Guru kamu siapa? A. Dipanggilin gurunya. Kitab kamu apa? Hadis. Udah, kamu pegang hadis aja. Saya mau berpegangnya, kita mau berpegangnya ke Al-Quran aja. Jangan ikutin itu. Kenapa? Karena neraka jahanam itu bahan bakarnya dari mana? Dari manusia dan batu. Bahasa Jakartanya batu itu, lu batu banget jadi orang, gak bisa dibilangin. Udah dibilangin jangan godain yang itu. Jadi kata-kata kayak gitu kan. Itu artinya lu keras kepala banget jadi orang, gak bisa dibilangin. Artinya neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia yang keras kepala. Jadi intinya kalau kalian keras kepala, kalian jadi penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena tuannya penyakitan. Karena gak punya waktu untuk bekerja, gak punya waktu untuk istirahat, gak punya waktu untuk aktivitas. Guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja, jangan belajar sama yang lainnya. Guru kamu siapa? A. Panggilin guru kamu. Gurunya guru kamu siapa? A. Panggil lagi guru kamu. Gurunya guru kamu siapa? A. Panggil lagi gurunya guru kamu. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kalian kan punya akal dan pikiran. Kalian mau ngomong apa? Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru saya Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya ditulis maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Gak ditulis waktu-waktu sholat. Datang Al-Qurannya, saya gurunya, kata Al-Qurannya kayak gitu. Kalian mau ngomong apa? Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Makanya peperangan di akhir zaman itu peperangan ngelawan siapa? Ngelawan orang-orang yang memecah belah umat beragama. Dengan apa? Dengan ngebanding-bandingin satu sama lainnya, terus dibentur-benturin satu sama lainnya. Kitab kamu apa? Ada bokap sama nyokap atau Tuhan seluruh alam menyuruh semua makhluknya belajar ke kitab yang lainnya selain ke Al-Quran. Ada apa enggak? Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Berapa banyak orang yang bukan Islam masuk Islam atau membaca kitab Al-Quran dengan sendirinya karena membaca kitabnya dengan benar. Kenapa? Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran.
Contohnya nih, minum susu basi. Ada susu yang baru. Susu basinya masih dipakai apa enggak? Masih diminum apa enggak? Ya enggak lah. Yang diminum yang susu yang baru. Contoh gampangnya kayak begitu. Makanya kitab-kitab yang lainnya itu menunggu kitab Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Makanya kalau orang keras kepala ya dikasih pilihan dulu, A, B, apa C. Kasih pilihan. Kelamaan milihnya dari A ketemu Z, ketemu lagi, ketemu lagi, dipilih semua hukumannya. Agama itu bisa jadi bahan perang saudara atau bahan politik. Jadi agama itu yang ngegaji pemerintahan. Kalau ingin jadi guru, ngomong aja sama pemerintah. Itu aja intinya. Makanya di dalam Al-Quran yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kalau dikaji secara jauh, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu itu artinya apa? Sholat itu sebagai bentuk dari apa? Dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Bentuk rasa takut ngejauhin larangan agama, bener. Ngejauhin larangan negara, bener. Kalau ngaku takut itu harus ngejauhin apa yang dilarang sama agama, dilarang sama negara. Baru namanya rasa takut. Kalau atau dikaji secara sebagai bentuk rasa syukur, juga nggak apa-apa. Kamu ngapain sholat? Sebagai bentuk rasa syukur, nggak apa-apa. Terus ditanya, kamu ngapain sholat? Nggak tahu, orang disuruh sholat ya sholat aja. Kata-kata kayak begitu. Ya jangan kayak begitu. Harus tahu juga ya, takut masuk neraka jahanam makanya sholat, kata kasarnya kayak begitu. Ya kalau takut masuk neraka jahanam, jangan ngelakuin yang dilarang sama agama, yang dilarang sama negara. Bikin ini golongan orang-orang yang berpikiran kotor sama orang yang dijaga sama agama atau orang yang menjaga agama karena kelakuan tadi. Itu makanya kalau dikaji secara jauh, bentuk rasa takut itu ngejauhin larangan agama, baru namanya rasa takut. Ngejauhin larangan negara, baru namanya rasa takut juga. Orang kalau nggak punya negara itu jadi penghuni neraka jahanam. Udah itu intinya. Makanya berpegangnya kemana? Berpegangnya ke Al-Quran. Baru yang keduanya, dan berkurbanlah sebagai ibadah. Bisa lebaran haji berkurban. Cuman kalau dikaji secara jauh, arti kata dari berkurbanlah itu artinya mengorbankan. Pernah ngedengar orang yang mengorbankan waktu untuk bekerja, atau orang yang bekerja disebutnya orang yang beribadah? Pernah dengar kayak gitu? Pernah nggak? Bekerja adalah ibadah. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Benar. Kenapa? Karena tertulisan di dalam Al-Quran. Orang yang mengorbankan waktunya untuk bekerja di jalan yang baik. Kalau di jalan yang nggak baik, ya ngapain belajar agama? Itu intinya. Masuknya dalam golongan orang yang beribadah. Kalau belum waktunya bekerja, ngapain Ustadz nih kalau belum waktunya bekerja? Anak-anak yang mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya disebutnya anak-anak yang beribadah. Terus kan ada nih, baca langsung Al-Quran nanti salah jalan, begini bla bla bla, begitu kan? Gitu kan? Nih dengerin. Manusia itu mempunyai 3 fase cara berpikir. Fase pertama itu fase ngelihat dunia. Di fase ngelihat dunia itu harus belajar disiplin sama belajar membiasakan kebaikan. Di fase kedua itu di fase mencari jati diri. Di fase mencari jati diri itu harus mempunyai rasa takut. Kenapa harus mempunyai rasa takut? Tujuannya sila pertama lainnya ke Pancasila dulu. Tujuannya
Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kenapa ada ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama Pancasila? Agar manusia atau orang mempunyai rasa takut. Makanya ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Baru sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adanya rasa takut tadi bisa terciptanya sebuah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau nggak punya rasa takut, jangan tinggal di Indonesia. Pergi dari Indonesia. Mau pergi sekarang atau mau dipanggilin yang ahlinya? Kata kasarnya kayak begitu. Gampang kan? Nggak ribet. Ya makanya kalau pengen masih tinggal di Indonesia, harus mempunyai rasa takut. Udah itu intinya. Makanya sila keduanya itu dan berkurbanlah sebagai ibadah. Rata-rata nih orang kalau bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Bener. Berarti jangan coba-coba memfitnah Al-Qur'an. Terus sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ke manusia kelakuannya seperti manusia, diperlakukan seperti manusia juga wajar. Atau orang yang berkelakuan seperti manusia, diperlakukan seperti manusia juga wajar. Jadi intinya kalau orang berkelakuan seperti binatang, diperlakukan seperti binatang juga wajar. Bener. Jadi jangan coba-coba berlindung di bawah Pancasila, apalagi di bawah agama. Di neraka jahanam itu ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya hidup-hidup. Ada. Hukuman di dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi makanya udah gitu aja intinya. Kalau nggak punya rasa takut, jangan tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Ya semuanya punya bangsa Indonesia, ya ke lubang hitam, ngejalani hukuman. Jadi intinya kalau orang bisa ngebaca, itu bisa berpikir benar. Orang kalau bisa berpikir, itu bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Kalau nggak bisa ngebaca, nggak mungkin bisa berpikir. Al-Quran itu dibaca, berarti bisa berpikir dong. Berarti bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Udah itu intinya. Baru yang ketiganya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apaan? Artinya ngejauhin larangan agama. Orang yang ngejauhin larangan agama itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Bukan deket-deketan sama orang, bukan deket-deketan ke masjid, bukan, tapi ngejauhin larangan agama. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah, jalan yang lurus, jarang sholat, jarang sembahyang, meninggalnya masuk surga. Kenapa meninggalnya masuk surga? Karena ngerti yang diajarin yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab sucinya umat Buddha, kitab sucinya umat Hindu, kitab sucinya umat Kristen juga. Cuman yang kalau yang mencari keabadian, kitab sucinya misteri dunia yang disembunyikan. Terus Al-Quran itu lagi disempurnain lagi. Kenapa lagi disempurnain laginya? Karena Al-Quran itu udah benar, banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Intinya meskipun udah benar, jangan pernah ngerasa benar sendiri. Makanya kalau sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Islam itu asli agama mana? Candi Borobudur adanya di mana? Di Pulau Jawa, benar. Berarti Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Emangnya Tuhannya orang dulu,
Tuhannya orang sekarang berbeda? Enggak. Berarti Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia, bener. Makanya kenapa bokap sama nyokap menyuruh menulis kitab Tripitaka, itu kitab sucinya umat Buddha, agar